Isu potensi gempa megatrust di Indonesia kembali menjadi sorotan publik dalam 2 pekan terakhir. Banyak masyarakat yang khawatir dengan pernyataan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyebut pemerintah dan masyarakat bersiap menghadapi goncangan dahsyat megatrust yang belum diketahui kapan akan terjadi. Menanggapi hal ini, Wijayanto, Ketua Tim Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG mengatakan, sosialisasi potensi megatrust di Indonesia tanpa bermaksud untuk menakut-takuti masyarakat. BMKG menilai pemerintah dan masyarakat perlu mengetahui adanya potensi bencana gempa megatrust agar mulai mempersiapkan mitigasi untuk mencegah korban jiwa lebih banyak. BMKG selalu mengatakan gempa megatrust ini baru potensi, yang mana potensi akan selalu ada di setiap waktu. Ada kapan saja, kita tidak tahu apakah minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau bahkan 10 tahun ke depan, atau 50 tahun ke depan, kita tidak tahu, tapi tetap kita harus waspada. Bukan hanya saat ini saja, kita selalu ingatkan ke masyarakat, berkali-kali tiap ada kesempatan setelah event gempa besar, selalu kita informasikan masyarakat bahwa kita punya potensi gempa besar di wilayah Indonesia, khususnya untuk potensi megatrust. Berbagai macam reaksi masyarakat terhadap potensi gempa megatrust. Beberapa dari mereka mengaku tahu dan takut terhadap gempa megatrust. Ya, saya sudah pernah dengar tentang megatrust. Cuma tahu di TikTok aja sih. Gempa itu tergantung gempanya atau yang ada di berita kan yang ada tsunami juga ya takutnya ya. Nah itu ya dari BMKG sih kita juga udah takut sih Mbak gitu sendiri. Kayak ada waspada aja gitu. Itu gempa yang cukup besar di daerah Selat Sunda sama mana ya, Siberut ya kalau nggak salah. Nah itu kemarin sudah ada peringatan juga kan dari BMKG. Dengan informasi yang sudah beredar, masyarakat merasa takut akan potensi gempa megatrust. Sebenarnya sih perlu waspada aja, cuma dibilang takut ya pasti yang namanya manusia pasti takut. Megatrust itu sebetulnya gempa biasa juga, tetapi skalanya lebih besar. Skalanya di atas 8 skala Richter. Dan itu berpotensi juga tsunami. Kebetulan Indonesia memang jalur megatrustnya itu mulai dari ujung Sumatera sampai selatan Jawa sampai terus ke daerah Bali. Takut sih pastinya. Apalagi ada kata dari yang ngasih tahu pemerintah gitu infonya, bukan dari hoak atau yang hanya rumor aja gitu Mbak. Takutnya ya pasti takut masyarakat dengar berita itu gitu. Karena sebenarnya kan gempa itu nggak bisa diprediksi ya, paling cuma ada peringatan kayak gitu, paling lebih dimasifin aja sih ke warga-warga supaya warga-warga Indonesia juga makin aware nih soal gempa. Ada sih, kayak saya tolong kalau emang udah dikasih tahu pemberitahuan kayak gitu nih, ya saya cuma juga tolong kasih tahu lah untuk solusinya gimana gitu untuk masyarakatnya sendiri gitu Pak. Kayaknya kalau untuk masalah alam susah ya, untuk pemerintah juga paling dia cuma warning ke masyarakatnya itu aja sih. Pemerintah daerah dan BMKG selalu melakukan kolaborasi untuk mengedukasi masyarakat menjadi masyarakat yang tagana, masyarakat tanggap bencana. Ya, jadi kita selalu kolaborasi ya dengan pemerintah daerah, kita selalu bekerja sama. Ini banyak kegiatan, bahkan bukan hanya sekarang ya, dari sejak gempa Aceh itu terus kita melakukan kolaborasi. Jadi bagaimana kita mengedukasi masyarakat, jadi bagaimana kita membangun infrastruktur di daerah untuk edukasi masyarakat. BMKG juga banyak, kita punya program namanya Sekolah Lapang Gempa, kita punya program untuk menyiapkan masyarakat untuk ready atau siaga jika terjadi gempa bumi. Jadi kita juga banyak menyiapkan infrastruktur, pemerintah daerah itu juga banyak menyiapkan untuk alat-alat untuk perintah evakuasi seperti sirine gitu ya. Banyak menyiapkan masyarakat seperti tagana, itu jadi masyarakat untuk tagap bencana itu banyak. Jadi kita selalu kolaborasi ya. Dengan banyaknya informasi yang beredar, BMKG berharap masyarakat mampu mendapatkan informasi yang terpercaya. BMKG akan terus memberikan perkembangan yang jelas kepada masyarakat. Regina Marcella, Fajar Agestino, DAI TV.